Ini merupakan klasifikasi dari kucing. Kingdom dari kucing adalah Animalia karena dia merupakan hewan. Kemudian filumnya adalah Chordata, kelasnya Mammalia karena dia hewan menyusui. Lalu ordonya Carnivora, famili dari Felidae, genus Felis, dan spesiesnya adalah Felis catus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkah laku pada kucing. Bicara soal kucing, mungkin yang ada di benak kita bahwa mereka adalah hewan tukang tidur dan malas gerak. Kucing tidur rata-rata 15 jam sehari dan beberapa bisa tidur hingga 20 jam dalam jangka waktu 24 jam. Yang menimbulkan pertanyaan, mengapa kucing begitu banyak tidur? Memangnya nggak capek tidur melulu? Nah, kalau di siang hari, kucing cenderung tidur pulas. Kenapa? Hal pertama yang harus kita sadari, bahwa kucing paling aktif antara senja dan fajar. Itu berarti bahwa mereka kebanyakan tidur di siang hari dan menjadi aktif di sekitar senja. Kalau baru pertama kali memelihara kucing, mungkin kita belum terbiasa dengan pola tidur seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kucing sedang menyimpan energi mereka di saat tidur. Kucing memiliki fisiologi pemangsa yang berarti mereka terprogram untuk mengejar dan berburu, terutama di saat malam hari. Namun, meski kucing terjaga saat malam hari, mereka bukan hewan nokturnal. Kucing adalah crepuscular, yang berarti mereka paling aktif selama jam-jam senja fajar dan senja. Mereka cenderung kalem di waktu malam dan pada siang hari yang lebih gelap ketika predator lain mungkin berkeliaran. Beberapa kucing mungkin aktif di malam hari, terutama anaknya. Namun kucing juga tipe hewan yang mudah bergaul dan mudah beradaptasi. Ini berarti bahwa kucing cenderung menyesuaikan kebiasaan tidurnya sehingga ia dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan pemiliknya jika ia kucing yang dipelihara. Nah, kucing juga menyesuaikan pola tidurnya dengan jadwal makannya. Itulah sebab kucing di dalam rumah lebih banyak tidur daripada kucing yang berkeliaran di luar. Kucing biasanya makan pada siang hari, namun mereka dapat makan kapan saja ketika mereka merasa lapar. Kucing yang tampak imut dan lucu ini membuat manusia lupa bahwa kucing ini merupakan predator karnivora. Jauh sebelum menjinakkan manusia, kucing terbiasa berburu hewan lain di alam liar untuk bertahan hidup. Mangsa kucing liar bukan hanya hewan pengerat seperti tikus, tapi juga burung, reptil, serangga, dan lainnya. Manusia kemudian menjinakkan kucing karena hewan ini dianggap mampu mengendalikan populasi hama pertanian seperti tikus. Kucing liar yang tidak dipelihara manusia sampai saat ini tetap berburu untuk bertahan hidup. Semua kucing memiliki gaya berburu yang sama. Mereka akan memantau mangsa dengan mata yang tajam, mengendap-endap dengan sangat senyap, berjalan meringkuk serendah mungkin, lalu menerkam dengan cepat untuk menghabisi hewan mangsa. Sebagai hewan nokturnal, kucing biasa berburu pada malam hari, tapi kucing sebenarnya juga berburu di siang hari. Kucing memangsa hewan lain untuk mendapatkan asam amino esensial, yaitu taurin yang tidak cukup diproduksi oleh tubuhnya. Daging adalah sumber taurin yang baik dan inilah yang dibutuhkan kucing. Itulah alasannya kenapa banyak kucing yang mengandung taurin tinggi. Kucing yang memakan hewan juga jarang minum karena mereka mendapatkan kelembaban dari mangsanya. Perselisihan dalam menandai wilayah pada kucing itu ditandai dengan tingkah laku penandaan atau marking dan sikap agresi. Langkah pertama untuk menghadapi hal ini adalah dengan memahami mengapa perlu ada pembagian wilayah pada kucing. Tingkah laku penandaan atau marking pada kucing merupakan salah satu cara komunikasi antar kucing. Apabila sistem komunikasi ini tidak ada, maka besar kemungkinan akan banyak terjadi perkelahian fisik antar kucing, yang pada akhirnya akan merugikan kucing itu sendiri. Di alam bebas, sikap menghormati wilayah seekor kucing jantan akan menjamin ketersediaan mangsa buruan. Sangat jarang sekali terjadi seekor kucing jantan berusaha merebut wilayah yang sudah dikuasai kucing lain. Penandaan atau marking pada kucing dalam memperebutkan wilayahnya itu bisa melalui penandaan dengan air kencing. Tujuan utama dari penandaan dengan air kencing adalah untuk identifikasi dan penegasan wilayah seekor kucing. Yang kedua, itu penandaan dengan tinja. Selain dengan air kencing, penandaan dengan wilayah juga
juga dilakukan dengan tinja atau kotoran kucing. Pada alam bebas, kucing jantan yang mendominasi suatu wilayah tidak akan mengubur kotorannya, sedangkan kucing lain yang bukan penguasa akan mengubur kotorannya. Kemudian yang ketiga adalah penandaan dengan cakaran. Cakaran juga merupakan salah satu cara kucing menandai wilayahnya. Cakaran pada pohon, pagar, dan juga pada bota rumah akan meninggalkan jejak berupa goresan dan tepalan bau yang keluar dari kelenjar bau yang terletak di antara jari-jarinya. Yang keempat, penandaan dengan bau. Kucing mempunyai kelenjar bau yang terletak di dagu, sekitar mata, bawah telinga, dahi, sekitar anus, dan di antara jari-jarinya, serta pangkal ekor. Kucing sangat suka menandai hal-hal yang terdapat di sekitarnya, termasuk manusia. Ia membuat tanda ini dengan menggunakan kelenjar aroma di seluruh tubuhnya. Di wajahnya terdapat kelenjar yang melepaskan feromon. Feromon merupakan zat kimia yang dikeluarkan hewan saat berkomunikasi dengan sesamanya. Menurut ahli perilaku kucing, Pam Johnson Bennett, perilaku kucing ini biasanya digunakan untuk membuat ikatan atau hubungan sosial. Beliau mengatakan kalau kucing menempelkan kepalanya dengan gerakan mendorong ke tubuh kita, artinya kucing tersebut mempercayai kita. Perilaku ini bukan hanya tentang menandai wilayah kekuasaan. Komunikasi kucing yang unik juga bisa menunjukkan rasa familiar, menghormati, atau menyapa kita. Kucing juga menjilati tubuhnya. Hal ini merupakan bentuk atau cara mereka untuk membersihkan sesuatu yang menurut mereka kotor. Mereka juga sering membersihkan tubuh anaknya untuk menghindari kotoran yang menempel di tubuh anaknya dan induknya. Nah, meski terlihat sedang bermain atau mengejar tali atau benangnya, sebenarnya kucing ini sedang menunjukkan sifat aslinya di alam liar. Nah, di alam liar, kucing itu merupakan hewan yang termasuk predator atau pemangsa seperti yang telah dijelaskan tadi. Hewan pemangsa memiliki naluri berburu. Karenanya, kucing juga memiliki sifat alami berupa naluri berburu mangsa. Di alam liar, kucing juga memastikan mangsanya lemah sebelum dimangsa, sehingga ia mendorong-dorong mangsanya menggunakan kaki. Nah, ini juga terlihat ketika ia menarik atau mendorong tali atau benang tersebut. Nah, kemudian kucing di alam liar juga bersaing dengan hewan-hewan yang berbahaya, contohnya seperti ular, sehingga naluri kucing adalah melawan ular atau mendekutinya. Nah, tali yang panjang dan tipis jika digerakkan juga membuat kucing ingin menyerangnya, seperti kucing menyerang ular. Merupakan contoh habituasi atau kebiasaan pada hewan. Habituasi adalah suatu belajar yang paling sederhana, akan terjadi jika stimulus yang tidak berbahaya didapat oleh hewan secara berulang-ulang. Setelah terjadi stimulus tersebut, maka organisme atau hewan tersebut akan mengabaikannya. Proses kucing kawin, kita terlebih dahulu harus mengetahui kapan kucing tersebut mengalami birahi dari segi siklus atau waktu yang dimiliki oleh si kucing. Pada dasarnya, kucing betina dapat mengalami birahi ketika usianya telah mencapai umur antara 7 sampai 8 bulan, bisa pula antara 10 sampai 11 bulan, sementara kucing jantan tidak jauh dari usia tersebut. Tanda-tanda ketika kucing ingin kawin yaitu pertama, kucing sering mengeong, yang kedua, kucing jadi lebih manja, ketiga, kucing jadi lebih sensitif, dan yang keempat, ekor kucing melengkung, yang kelima, menurunnya nafsu makan, yang keenam, bulunya tubuhnya bersinar, yang ketujuh, perubahan pada bentuk tubuh menjadi bulat dan subur. Dan yang terakhir, kucing yang ingin kawin adalah munculnya berbagai macam perubahan perilaku yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah kucing menjadi sering menggeser-geserkan tubuhnya ke dinding dan juga berguling-guling. Perilaku ini biasanya terjadi karena dua hal. Yang pertama, sebagai suatu upaya untuk menarik perhatian dari kucing yang lewat atau mengendus-endus jejak kucing lawan jenis yang mungkin ada di sekitarnya. Hal ini terjadi karena kucing mengeluarkan feromon yang berfungsi sebagai zat yang menarik perhatian lawan jenisnya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Semoga info yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.